Oke, kita buat keyakinan kelas tentang mata pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas supaya di dalam kelas tersebut bisa nyaman. Proses pembelajaran yang kalian inginkan itu bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Contohnya salah satunya keyakinan kelas itu apa saja? Contohnya salah satunya menciptakan suasana kelas yang nyaman dan rapi, kemudian saling menghargai. Itu salah satu contohnya. Kemudian keinginan kalian dalam kelas itu apa nanti? Yang kalian inginkan di dalam kelas itu nanti apa? Silakan nanti ditulis di sini. Masing-masing, tidak usah ada semuanya. Nanti di dalam kelompok itu ada 2 silat nanti. Ini 2, di sana 2, kelompok tadi ada 8 nanti ya. Keinginan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Misalnya, kami menginginkan suasana kelas yang nyaman. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Pakai yang ini atau ini? Yang besar. Oke. Kemarin kan yang pertama itu Ibu ingatkan tentang kesepakatan kelas. Ya. Sudah dipahami kesepakatan kelasnya? Ya. Kemarin. Kesepakatan kelas yang Ibu tampilkan kemarin apa saja? Masuk kelas. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Tidak bolos. Berpakaian yang rapi. Meminta izin saat keluar. Meminta izin saat keluar. Bertanya usahakan bilang Kalau bertanya, angkat. Saling mohon. Menjaga kebersihan kelas. Nanti sudah masuk ke kepalanya. Oke, sekarang Ibu bagi ya. Di kelompok ini ada 1, ada 2. Sekian. Bebas di mana saja. Silakan tulis. Bayu sudah. Bayu kebanyakan ini. Oke. baru deh Pak. Ada
Ayo, Pak Ibu, udah sama ya Pak Ibu? Apa mau tambah lagi? Pertama, tentang keyakinan kelas itu, keinginan kami adalah ingin saling menghormati satu sama lain, tidak mengejek dan menghargai perbedaan yang ada. Oke, saling menghormati, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kami buat kemarin. Kemudian, kami ingin menciptakan suasana baru dalam tahap melakukan pembelajaran, seperti melakukan hal-hal yang baru untuk menarik minat belajar siswa atau siswi agar tidak merasa bosan atau bolos. Oke, jadi menginginkan suasana kelas yang dalam proses pembelajaran itu berbeda. Misalnya hari ini kita melakukan proses pembelajaran seperti apa? Biasanya kita melakukan proses pembelajaran seperti apa? Oke, supaya tidak bosan. Oke, bagus. Belajar dengan santai, tapi jangan keluar dari garis atau zona kita sebagai seorang pendidik di dalam kelas, ya, seorang siswa di dalam kelas. Kemudian tepat waktu dalam masuk kelas luar biasa sekali. Siapa yang tulis tepat waktu masuk kelas? Oke, good. Walaupun ibu evaluasi selama ini masuk kelasnya kadang ada yang masih molor, ada yang masih punya berbagai macam alasan, oke. Tetapi kita harus sedikit demi sedikit mengubahnya, ya. Harus sedikit demi sedikit mengubahnya, berubah diri. Jangan sampai hanya jalan di tempat saja, harus mempunyai perubahan yang lebih baik ke depannya. Bisa dipahami? Kemudian sopan kepada guru, oke, dalam kelas dan menghargai teman, bukan hanya di dalam kelas saja. Ingat, bukan hanya di dalam kelas saja. Bayu coba pindah ke sampingnya, Heranisa duduk. Oke, bukan hanya di dalam kelas saja, ingat. Bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi di lingkungan sekolah. Bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi harus dibawa perilaku yang positif keluar sekolah juga. Bisa dipahami? Yang mana lagi? Belajar dengan suasana tenang. Oke, itu yang ibu harapkan juga. Ketika ada salah satu murid yang telah diberikan sanksi. Oke. Perhatikan saja ibu. Ketika ada salah satu murid yang telah diberikan sanksi, kita ciptakan suasana kelas yang nyaman. Jangan ribut. Bayu, ciptakan suasana kelas yang nyaman. Saling menghormati, saling menghargai. Itu keinginan kalian, bukan keinginannya ibu. Walaupun di belakang ibu mendorong kalian untuk melakukan hal tersebut. Bisa dipahami? Oke. Kalau sanksi, ibu tidak akan terapkan yang namanya sanksi. Ibu pengen kalian sadar diri. Ibu tidak akan memberikan kalian sanksi walaupun selama ini ibu marah, ibu cubit, ibu suruh kalian nyanyi. Ibu hilangkan semua yang namanya sanksi. Ibu pengen kalian sadar diri. Harus mempunyai kesadaran dari diri kalian sendiri. Ya? Oke. Kemudian ketika diberi tugas dikumpulkan tepat waktu. Oke, bagus. Aku di dalam kelas, bagus. Walaupun Bayu kadang masih suka nyelotok, masih suka ngomong sendiri, masih suka gosip sama Wahyu, dihilangkan ya pelan-pelan. Nanti ketika di luar kelas bebas mau ngomong apa terserah, ya. Tetapi harus jaga omongan. Kemudian mempunyai ruang kelas yang nyaman dan bersih, oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Waruki, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Waruki, yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Waruki. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan iman kesempatan dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami lakukan di sekolah. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau jualah para sahabat dan keluarganya, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 dan Ibu-ibu dan Bapak Ibu SMA Negeri 1 Waruki, izinkan kami Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan penjelasan tentang diseminasi budaya positif yang akan kami terapkan di SMA Negeri 1 Waruki di sekolah kami tercinta ini. Sebelum kita masuk ke beberapa materi atau beberapa poin dari materi kita, tujuan saya izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari pembahasan modul 1.4 kami ini, yaitu budaya positif. Kami berharap sekali kepada Bapak Ibu guru semuanya, karena tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu guru semuanya, maka nilai dari atau konsep dari budaya positif yang kami lakukan di sekolah itu tidak bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu kami berharap sekali kolaborasi, intinya kolaborasi dari Bapak Ibu guru semuanya, bukan cuma kami saja calon guru penggerak yang berkolaborasi, tetapi semua warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian semua staf tata usaha ikut berkolaborasi dalam menerapkan konsep budaya positif. Jadi di sini ada 6, kami bertiga akan berkolaborasi nanti. Setiap poin akan kami bagi. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh saya nanti. Kemudian poin yang kedua posisi kontrol guru dan segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Anopriani Seri. Kemudian yang poin keempat kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Idang Surastri nantinya. Baiklah Bapak Ibu guru, izinkan kami Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi kami, pembahasan kami kepada Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru belum mengetahui alur dari kegiatan calon guru penggerak itu seperti apa. Memang awalnya kami berpikir itu untuk mendongkrak posisi kami untuk mendapatkan untuk mendapatkan posisi, mendapatkan sertifikasi itu salah satunya. Tetapi tujuan kami setelah kami mengikuti calon guru penggerak ini, ternyata tujuan kami bukan hanya itu saja. Baiklah Bapak Ibu guru, tidak usah berpanjang lebar. Yang pertama tadi tentang disiplin positif. Slide yang pertama. Yang paling awal. Disiplin. Ini gambaran tentang disiplin positif seperti yang Ibu lihat di slide. Disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau sebuah reward, ancaman atau hukuman. Jadi harus dihindari hal seperti itu. Sebuah ancaman atau hukuman terhadap peserta didik itu ternyata yang selama ini terterapkan itu kurang tepat. Jadi kita harus menghindari yang namanya ancaman atau hukuman. Itu yang merupakan budaya positif yang sebenarnya yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku dan ke arah yang lebih baik. Bukan hanya stuck di situ saja Bapak Ibu guru, tetapi tujuan kita harus mempunyai tujuan
ke depan itu memiliki tujuan yang lebih baik lagi. Ada beberapa disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, yang pertama itu pengajaran dan pembinaan keterampilan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat diterapkan penggunaan aturan yang jelas dan konsisten terhadap peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Kemudian terhadap konsisten apa yang seharusnya dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga itu membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Selama ini apakah hubungan positif kita terhadap guru dan siswa sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Nah, itu juga termasuk budaya positif yang harus kita terapkan. Kemudian yang keempat itu menerapkan strategi pemecahan masalah. Ini sesuai cocok dengan guru BP. Seharusnya guru BP juga ada di sini. Cara pemecahan masalah. Kemudian menggunakan penguatan positif. Kemudian yang terakhir itu menggandeng orang tua. Selain kita sesama guru, kemudian kita harus menggandeng orang tua juga untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan, itu seperti yang kita lihat ada program belajar Pancasila. Kemudian dibuat primary learners program. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Di program belajar Pancasila itu ada yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian poin yang kedua itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir itu komitmen yang paling penting. Kemudian tentang life hidup, life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, menjadi pendengar yang aktif, juga masuk ke dalam life skill. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Kita fokus kepada poin ini, Bapak Ibu, tidak merendahkan orang lain. Kemudian dan memberikan yang terbaik bagi diri. Di sini kita fokus ke yang terakhir, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Sebelum kita melakukan pembebasan ke orang lain, sebelum kita melakukan hal-hal yang berdampak positif, tentu otomatis untuk orang lain harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Itu penyampaian dari saya. Untuk lebih detailnya lagi akan disampaikan oleh Ibu Hano Priyanisa. Kami persilakan ke Ibu Hano Priyanisa SPD. Terima kasih kepada Ibu Susilowati selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif praktik baik dari materi kami, yaitu dari di sini saya akan memaparkan ada dua materi yang akan saya paparkan. Yang pertama itu posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Tapi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, izin memaparkan sedikit. Yang pertama itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, tetapi tidak tahu Bapak Ibu itu di posisi mana. Oke, yang pertama itu adalah posisi sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Oke Bapak Ibu, yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Di sini sebagai seorang penghukum itu biasanya kita memperlakukan peserta
didik itu ada dua konsep. Yang pertama itu menghukum secara verbal dan yang menghukum secara fisik. Yang menghukum secara verbal itu biasanya kita itu membuat peserta didik itu merasa dirinya bersalah sekali. Dalam artian ketika peserta didik itu tidak mematuhi peraturan sekolah maupun peraturan dari kelas yang sudah kita buat, kita akan merasa marah, kita akan merasa jengkel sambil menunjuk-nunjuk mereka. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum secara verbal. Jadi kita tidak akan mau mendengarkan apa alasan dari peserta didik tersebut. Yang kedua adalah yang secara fisik. Biasanya ini langsung tanpa mendengar alasan apapun dari peserta didik itu kita akan memukul ataupun meminta peserta didik itu untuk hormat di depan bendera ataupun keliling lapangan. Biasanya itu yang sering terjadi. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Maksudnya di sini adalah biasanya guru itu akan dengan lemah lembut mengatakan hal tersebut sampai membuat peserta didik itu insecure atau tidak percaya diri. Begitu pendidik itu mengatakan hal-hal yang membuat mereka merasa bersalah. Oke, yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman ini sebenarnya sangat baik. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang dampak positifnya adalah ketika seorang guru tersebut memposisikan dirinya sebagai teman, maka peserta didik itu akan menghargai, akan menghormati guru tersebut karena peserta didik itu merasa, oh, bapak ini saya anggap sebagai teman saya. Jadi apapun yang masalah yang saya hadapi, saya dengan leluasa bercerita dengan beliau. Tetapi dampak negatifnya adalah ketika si guru tersebut tidak berada atau tidak mengajarkan mereka, maka mereka akan merasa ketergantungan dari guru yang lain. Mereka akan tetap membuat kesalahan tersebut. Itu dampak negatif dari posisi sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini adalah guru memonitor atau mengawasi peserta didik. Dalam artian ketika peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan, guru itu akan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang mereka sepakati bersama dengan peserta didik. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Yang di sini adalah guru sebagai mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama muridnya, seperti yang saya lakukan di dalam kelas, membuat keyakinan bersama dengan murid-murid saya tentang mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi ketika aturan atau keyakinan kelas itu mereka langgar, mereka akan tahu konsekuensinya akan berbuat seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Next, Pak. Next. Oke. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapat murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau kesalahan dari peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya mereka. Oke. Yang pertama adalah setiap orang itu pasti pernah merasa bersalah. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa bersalah. Termasuk kita juga sebagai guru pasti pernah merasa bersalah. Gimana rasa bersalah itu dapat kita minimalisirkan dengan kita memvalidasi kesalahan yang kita buat atau yang peserta didik itu buat. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya di sini adalah
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Misalnya kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi peserta didik bersama dengan kita itu memutuskan kira-kira konsekuensi apa ketika peserta didik itu melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berarti peserta didik itu sudah harus tahu. Yang selanjutnya, saya sebagai pendidik itu ingin peserta didik saya itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan membagikan satu buah sticky note. Saya minta tolong ke Bapak Ibu untuk menuliskan posisi kontrol Bapak Ibu sebelum saya melakukan diskriminasi positif. Ya, misalnya Bapak Ibu pernah di posisi mana dari kelima posisi kontrol itu? Tapi Bapak Ibu, kalau ya tadi posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Mungkin dari kita ada yang pernah merasa kelima-limanya mungkin sudah kita terapkan di peserta didik. Boleh lebih dari satu Ibu. Setelah itu saya minta tolong ke Bapak Ibu untuk menempelkan posisi kontrol Bapak Ibu di sebelah sana. Ya, posisi Bapak Ibu sebelum saya menjabarkan atau menjelaskan diskriminasi positif ini. Kalau saya sebelum diskriminasi positif atau budaya positif saya pahami, saya posisi kontrolnya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebenarnya saya agak egois saat itu, tetapi setelah berjalannya waktu, saya jadi merasa saya egois sekali. Hanya saya aja yang harus didengarkan oleh peserta didik. Jadi saya tidak peduli dengan alasan apapun yang disampaikan peserta didik. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah selesai boleh ditempel. Oke Bapak Ibu, sudah semuanya? Bapak Ibu, sudah selesai semuanya? Atau masih ada yang belum? Oke, saya bacakan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ini sebelum diskriminasi Bapak Ibu ya. Yang kedua penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Alhamdulillah ini semua posisi sudah pernah dijalankan. Yang selanjutnya sebagai penghukum, teman, sebagai penghukum teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Memang Bapak Ibu, sebenarnya seyogyanya kita itu sebagai seorang guru harus menempatkan diri kita itu sebagai seorang manajer. Ketika kita sudah menempatkan posisi kita sebagai manajer, kita akan merasa lebih stabil secara emosi dan lebih leluasa berkomunikasi dengan peserta didik. Mungkin dari saya
Saya cukupkan Bapak Ibu karena akan dilanjutkan 2 materi selanjutnya oleh Ibu Endang Sulastri. Kalau semisalnya ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anu Priani SPD yang telah memaparkan 2 poin posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Endang Sulastri dalam menjabarkan 2 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Ibu CGP Angkatan 10 dan Ibu Bapak calon CGP Angkatan berikutnya. Amin. Ya. Di sini saya sedikit memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sudah mengetahui sebelumnya hal-hal yang mendasar pada diri anak-anak. Ya, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ya, di sini kebutuhan dasar ini yang pertama bertahan hidup. Jadi anak-anak diberikan motivasi, ya, motivasi yang kuat, baik itu dari lingkungan keluarga, dari kita sebagai tenaga pendidik, dari lingkungan sekitar dan teman-teman yang menjadi temannya bermain di dalam kelas, saling menguatkan. Kemudian yang kedua itu tentang kasih sayang. Di sini anak-anak butuh diterima, baik itu dia dari latar belakang yang berbeda, karena setiap anak mempunyai latar belakang kebutuhan maupun motivasi yang berbeda saat berada di dalam kelas. Nah, kita sebagai guru harus bisa menyeimbangkan, harus bisa menemukan potensi masing-masing anak didik kita dengan penuh sayang, kemudian merangkul, mendekati dengan lembut. Ya, mungkin karena kita di tingkat SMA, jadi anak-anak tidak perlu kita peluk atau kita rangkul. Jadi dengan tutur kata yang lembut bisa membuat dia lebih termotivasi. Kebebasan. Nah, di sini memberikan kebebasan kepada masing-masing anak tanpa kita mendikte. Anak A harus seperti yang kita inginkan, anak B harus seperti yang kita inginkan. Nah, masing-masing anak dalam kelas ini memiliki keinginan yang berbeda, walaupun pada akhirnya sama-sama memiliki tujuan untuk berhasil, untuk menjadi lebih baik. Kemudian kesenangan. Di sini guru menciptakan pembelajaran di dalam kelas itu yang menyenangkan, membuat anak merasa nyaman, tenang selama proses pembelajaran. Kemudian di sini penguasaan. Guru memberikan penguatan, ya, berupa kekuatan yang melekat pada diri anak untuk dia mencapai keinginannya. Selanjutnya di sini keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas kita dalam keseharian sudah menjalankannya, tanpa kita sadari sudah menjalankan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin pada umumnya selama ini kita menyebutkan aturan atau tata tertib yang kita gunakan atau kesepakatan yang kita buat antara guru dengan siswa saat mulai belajar. Nah, bedanya di sini kita menyebutkan dengan keyakinan. Kalau sebelumnya kita membuat tata tertib,
keyakinan di sini kita mendidik anak-anak untuk memahami, untuk taat dan meyakininya dengan ikhlas serta mentaati dengan penuh tanggung jawab. Nah, biasanya kita di sini membuat keyakinan atau pernyataan yang disepakati antara siswa dengan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap selama proses pembelajaran tersebut. Karena kita di SMA berbeda pelajaran, jadi masing-masing guru pelajaran membuat kesepakatan dengan siswanya tentang kelasnya, tentang pelajaran yang diampu. Keyakinan kelas dibuat bersama murid yang akan memberikan dampak positif. Di sini bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Dari keyakinan yang dibentuk, yang dibuat antara guru dengan siswa, dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, dapat meningkatkan murid untuk mengembangkan disiplin diri, meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Nah, bedanya kita membuat aturan atau tata tertib di kelas dengan keyakinan, pola keyakinan ini. Kalau tata tertib sebelumnya yang kita buat, misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas, itu versi sebelumnya, sebelum saya mengikuti CGP ini, seperti itulah. Dilarang terlambat, dilarang menyontek. Nah, untuk keyakinan kelas kita berusaha menggunakan kalimat yang bermakna positif. Yang tadinya dilarang membuang sampah di dalam kelas, kita rubah versinya menjadi buanglah sampah di tempatnya. Padahal tujuannya sama, cuma cara kita memaknainya akan berbeda. Misalnya contoh, dilarang mencontek hasil teman. Itu aturan sebelumnya yang saya gunakan. Nah, setelah saya paham dengan penerapan keyakinan ini, merubah kalimat menjadi kalimat positif, artinya bisa ada yang bisa bantu. Misalnya yang sebelumnya kita buat aturan dilarang mencontek. Kalau dibuat keyakinan dalam kalimat positif, bisa menjadi positif, bekerjalah dengan jujur. Padahal sama, kita sama-sama melarang anak-anak mencontek. Nah, mungkin itu keyakinan yang kita buat bersama anak-anak di kelas. Nah, melalui kesempatan ini saya minta Bapak Ibu membuat satu contoh keyakinan yang biasa diterapkan dalam kalimat positif. Ya, jadi kita menghindari kata tidak, jangan seperti yang sebelumnya, ya. Kalau saya jujur, sebelumnya cenderung melarang, jangan begini, tidak boleh begitu. Ternyata itu kurang pas. Jadi tuliskan contoh sebelum kita mengetahui keyakinan ini, ya, yang biasa kita gunakan sebelumnya. Sebelum kita mendengar keyakinan ini, mungkin yang biasa kita gunakan sehari-hari, ya, yang pernah kita gunakan sebelumnya, sebelum kita mendapat pemahaman hari ini mengenai keyakinan kelas. Silakan ditempel. Ya, ini aturan
tidak boleh. Nah, mulai ke depannya Bapak Ibu, mari kita menerapkan keyakinan kelas ini dengan menggunakan kalimat positif. Di sini anak-anak lebih ikhlas menjalankannya, lebih meyakini dan tentunya lebih bertanggung jawab sesuai yang kita harapkan, membentuk pribadi anak dengan karakter budaya positif. Yang ini yang terakhir dari penyampaian kami bertiga, sini kami membuat kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru atau tenaga pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yang Sulastri SPD. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita ke tanya jawab, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah dulu untuk penguatan, khususnya kami ibu-ibu calon guru putra. Kepada Bapak yang baru dari SPD, kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Pertama, mari kita pesan-pesannya untuk selalu memanjatkan puja rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini di ruangan ini kita dapat mengikuti salah satu kegiatan dari Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Semoga apa yang rekan-rekan kita sampaikan tentunya dapat kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari sehingga kita benar-benar menjadi seorang guru yang profesional. Salawat dan salam terlupa pula mari kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan saya, sambutan saya berkaitan dengan paparan 3 orang teman kita tadi, satu kata yang menarik untuk saya ucapkan itu, kalau Bos Buki itu mengatakan mengupir hati. Ya, dari apa yang rekan-rekan kita sampaikan itu memang luar biasa ini. Sehingga muncullah kata saya berpikir apa kata yang pas yang mengupir hati. Artinya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika apa yang Bapak Ibu sampaikan CDP tadi sampaikan itu kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita, saya yakin kualitas pendidikan kita SMA 1 Maroni pada khususnya dan pendidikan Indonesia secara umum itu akan menuai hasil yang maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus review sedikit pola berpikir kita untuk diketahui bahwa tujuan sebuah pendidikan itu mau dari tingkat SD sampai nanti perguruan tinggi, bahkan tujuan hidup kita pada dasarnya ada 2, yaitu peningkatan kompetensi dan karakter. Itu dibincangkan dalam anak Bapak Ibu. Apalagi kita di dunia pendidikan, peningkatan kompetensi dan karakter itulah ruang lingkup kita sebagai pendidik. Ketika anak kita meningkat kompetensinya, ketika anak kita memiliki karakter yang baik, menerapkan budaya-budaya positif dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat,
maka sesungguhnya proses itu telah kita jalankan dengan baik. Itu yang tertanam di benak saya hampir 25 tahun menjadi seorang guru. Sehingga penerapan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahkan sangat sederhana menggunakan kata larangan pun, menggunakan kata jangan, bukan hanya ke anak-anak, ke anak kandung kita itu kita memang dihindari menggunakan kata jangan, menggunakan kata tidak. Karena apa? Sederhana kata itu. Saya orang bahasa Ibu. Sederhana kata itu, tetapi bisa memunculkan dampak psikologis terhadap anak. Apa dampak yang sangat terlihat kepada anak-anak kita ketika kita sering melarang anak-anak kita, jangan duduk di situ, jangan lakukan itu, jangan ini, jangan itu. Maka yang muncul adalah rasa tekanan batin pada diri anak, dan inovasi maupun kreativitas anak itu akan terhambat. Tidak terasa secara kasat mata. Silakan dipikir, tidak terasa secara kasat mata, tetapi yang merasakan itu adalah pribadi mereka. Karena kita juga pernah menjadi seorang anak, pernah menjadi seorang individu, itu akan terasa. Itu yang menjadi penekanan kita. Mari kita tekankan budaya positif pada diri kita, sehingga mengapa kita memposisikan diri kita sebagai manajer pada diri kita. Maka selalu saya katakan kalau saya di depan anak-anak itu, kalau saya tanya posisi diri kalian itu posisinya di mana ketika komunikasi. Kalau di dalam bahasa Inggris itu, dalam diri kita itu kita cenderung pada 4 posisi itu. Ada I'm okay, you are okay, I'm okay, you are not okay, I'm not okay, you are okay, I'm not okay, you are not okay. Ada yang memposisikan diri kita I'm not okay, you are not okay. Nah itu sudah bisa hidup. Menganggap dirinya tidak bisa, menganggap orang lain juga tidak bisa. Ada yang mengatakan, yang sering berada pada posisi diri kita itu dua. Kalau kita mau jujur, kita sering berada pada I'm not okay, you are okay. Itu orang-orang yang kurang percaya diri. Sehingga sering saya katakan kepada anak-anak, kalau orang seperti itu dia seperti kakak dalam tempurung, dia akan diam saja di situ. Sederhana, bisa jadi dua orang juga pernah merasakan seperti itu. I'm not okay, you are okay. Kita akan merasa tertekan. Mengapa itu muncul? Karena lingkungan itu bisa menyebabnya. Kata jangan itu bisa menyebabnya. Sehingga dia tidak muncul kepercayaan diri. Dia akan selalu minder ketika berada di tengah orang lain. I'm not okay, you are okay. Bahkan ketika berdiri di depan sangat beban bagi dia. Ada juga yang memposisikan dirinya I'm okay, you are not okay. Nah ini bibit kita menjadi orang yang sombong. Kenapa sombong? Saya paling bisa di antara kalian. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan menganggap orang lain itu selalu lebih rendah dari diri kita. I'm okay, you are not okay. Itu yang salah. Maka jadilah kita pribadi yang sombong. Maka posisi kita Bapak Ibu, selain tadi sebagai manajer, ketika kita berada pada posisi manapun, entah itu dengan anak kita, entah itu dengan siswa kita, entah itu dengan suami kita, entah itu rekan kerja kita, anggaplah mereka I'm okay, you are okay. Saya bisa, Anda juga bisa. Maka di situ nilai utama yang akan muncul adalah nilai saling menghargai. Nilai saling menghargai. Disitulah akan muncul karakter, disitulah akan muncul kompetensi diri dan diri kita. Itu berkaitan dengan karakter. Sederhana, kalau apa yang disampaikan rekan-rekan kita diterapkan itu luar biasa. Luar biasa yang akan terjadi. Untuk itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru yang baik, mari ikut seleksi CGP. Seleksi CGP orang berpikir adalah tidak usah ikut, nanti akan ditunjuk sebagai calon kepala sekolah atau calon pengawas. Tidak.
Tidak harus Bapak Ibu, karena di situ banyak ilmu mengolah diri, mendidik, menjadi profesional itu akan muncul di situ. Banyak, mari, bahkan bukan hanya siswa untuk belajar, saya juga untuk mau belajar, Bapak Ibu pun juga harus belajar. Paradigma pendidikan itu berubah Bapak Ibu. Kalau waktu kita SD Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu guru eksak, guru matik, guru fisika, guru kimia, biasa di papan tulis itu sudah ada penggaris panjang, betul Bapak Ibu. Disuruh hafal perkalian, kalau nggak bisa itu siap-siap kena antara punggung atau betis atau tangan. Itu kita rasakan, itu ada perubahan. Paradigma sekarang itu tidak boleh, bahkan mengatakan kata jangan itu jadikan dia menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat positif itu bisa berupa nasihat, bisa berupa ajakan, bisa berupa pujian terhadap mereka. Mereka berbuat baik, sedikit kata mengatakan penghargaan itu luar biasa. Bahkan secara verbal, makanya anak-anak kalau dia selesai sholat itu ketika selalu ngepuk punggungnya. Kita pukul sedikit punggungnya ini dengan rasa sayang itu terasa begitu. Beda rasanya. Jadi pendekatan itu mari kita ubah, konsep mendidik itu mari kita ubah. Yang sifatnya tradisional itu kita tinggalkan, yang sifatnya kekerasan itu kita tinggalkan, karena sejatinya kita adalah seorang manusia. Sekurang apapun dia, sejelek apapun dia, sebodoh apapun dia, itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pribadi. Kualitas diri kita manusia akan teruji dari proses kita mendidik mereka. Bapak Ibu ya, terima kasih kepada ibu-ibu JDP yang memberikan pencerahan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Bukan hanya 5 orang guru, bila perlu seluruh guru, Bapak Ibu guru yang lain, kemudian ke TU, kepada siswa, bukan hanya kepada guru, ya kepada siswa juga diberikan materi seperti ini, sehingga aura positif itu akan tetap muncul di sekolah kita. Sekali lagi dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah dan kita terapkan bagi kita yang menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Marui yang telah memberikan kami penguatan terhadap materi yang telah kami sampaikan dan terhadap destinasi budaya positif yang akan kita terapkan bersama-sama di sekolah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Marui, Bapak Nibaruddin Isbi. Selanjutnya mungkin ada penguatan dari teman-teman Bapak Ibu guru tentang materi yang kami sampaikan atau penguatan untuk kami bertiga, khususnya calon guru penggerak angkatan 10 atau untuk teman-teman yang lainnya yang akan calon guru penggerak angkatan selanjutnya nanti. Kami persilakan Bapak Ibu sekedar penguatan untuk kami. Sekedar penguatan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini memberikan sedikit penguatan kepada rekan-rekan saya, ibu-ibu CIV, ya, angkatan ke-10. Sedikit mungkin dari saya selaku junior dari ibu-ibu guru yang sedang berjuang di guru penggerak tahun ini pada ke-10. Saya berpesan kepada rekan-rekan semuanya yang berjuang, semoga hal-hal yang dilakukan nantinya dapat tertular dengan baik juga kepada kami nanti di sini. Dan saya berharap rekan-rekan yang sedang berjuang saat ini mohon dijaga kesehatannya, fisiknya, mentalnya, dan semuanya. Ya, semoga apa yang sudah dilakukan dari awal nanti sampai akhir membawa dampak yang positif untuk kami juga guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Marui nanti.
Dan saya juga ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya hari ini ya, tentang menjadi seorang guru yang nantinya guru itu harus seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hal-hal yang sudah ibu-ibu paparkan di depan. Mungkin hanya itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat berjuang sampai nanti garis akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Putra yang telah memberikan kami penguatan, khususnya kami bertiga, dan mudah-mudahan untuk kedepannya ada kemauan dalam untuk ibu-ibu semua dan bapak ibu guru semuanya untuk mengikuti calon guru penggerak yang angkatan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih atas penguatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami tutup, saya akan simpulkan sedikit. Kami menerapkan konsep budaya positif di sekolah itu tidak pernah berjalan tanpa kolaborasi dari bapak ibu guru semuanya, dari bapak kepala sekolah. Kemudian mudah-mudahan apa yang akan kami lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dari bapak ibu guru semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Marilah kita akhiri acara pembahasan hari ini itu tentang konsep budaya positif dengan sama-sama meluruskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.